warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 2 akan memperkenalkan diri. Saya Damas Karsari. Saya Afri Nuraini. Saya Femi Safira. Saya Marati Solika. Saya Saskia Agustia. Di sini kami akan mewawancarai salah satu warga di Dusun Semimpen, Ketundan, Pakis, Magelang. Kami akan mewawancarai Bapak Budi mengenai kelompok tani di dusun tersebut yang bernama Kelompok Tani Maju. Oke, langsung saja kita menuju ke rumah Bapak Budi. Oh ya Pak, sebelumnya kami dari siswa-siswi MAN 2 Magelang, kami mempunyai tugas untuk mewawancarai sebuah kelompok kayak gitu. Tugas dari guru kami, tugas sosiologi. Kemudian kami kesini tujuannya untuk mewawancarai Bapak. Katanya ada kelompok pertanian dulu. Iya, ada. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya Afni Nuraini dan ini teman saya Damas Karsari. Terus kami juga mau tahu nama Bapak. Nama saya Budi Waluyo. Oh iya, Bapak Budi Waluyo. Dan yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah siapa yang pertama berpendapat akan terbentuknya kelompok pertanian tersebut? Itu di sini ada Bapak Ketua, itu Bapak Mariono. Pak Mariono selaku Ketua kelompok tani di sini. Dan kelompok pertanian tersebut itu bernama apa Pak? Ada Kelompok Tani Maju namanya. kelompok tani maju. Dibentuknya kelompok tani maju itu apakah ada tujuannya? Ada sih tujuan utama ya. Pertama kali Bapak Ketua bilang sama saya bahwa begini Bud, kita mendirikan kelompok tani agar pertanian di Dusun Semimpen ini agar bisa berkembang dan bisa mengikuti zaman era global sekarang, supaya hasil dari pertanian tersebut bisa dibimbing dari BPL, pendamping maupun dari sektor-sektor seperti pertanian obat atau dari orang-orang pengalaman bisa kita undang untuk mensupport atau belajar bersama kelompok tani nanti agar pertanian di Dusun Semimpen bisa berkembang dan punya hasil yang lebih bagus. Itu tujuan utamanya. Dan bagaimana proses untuk mengembangkan kelompok pertanian tersebut sampai saat ini? Ya, untuk proses pertama kali saya adakan setiap 35 hari atau selapanan itu kelompok tani itu kumpul bersama sejumlah 35 anggota, 35 orang berkumpul setiap 35 hari sekali. Itu untuk membahas bagaimana cara berkembangnya kelompok tani, ya termasuk kita undang narasumber yang memang berkecimpung di pertanian, contohnya seperti ada PPL juga, ada sales obat, apakah obat yang mujarab atau yang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu setiap 35 hari sekali kita berkumpul, musyawarah, dan kita sharing-sharing bersama kelompok ya 35 orang itu, dan ada juga pendamping lah istilahnya untuk mengembangkan, untuk mempelajari bagaimana penyakit tanaman, terus musim tanam itu baiknya dari mana, cara tanam itu bagaimana, kita musyawarah bersama. Dan ada juga iuran kas kelompok setiap 35 hari itu sekali, itu dikenakan iuran 5.000 per orang, itu untuk mengembangkan nantinya untuk usaha selanjutnya. Itu selapanannya rutin Sampai sekarang. Terus? dari 2009. Lama banget ya Pak. Ya. Terus apa itu uang dari iuran itu digunakan untuk apa? Itu sekarang kelompok tani kita sudah mempunyai beberapa aset, istilahnya ada seperti penggilingan untuk molen, kalau di sini dikatakan molen untuk cor itu ya, ada. Terus scaffolding itu untuk bangun rumah, itu sudah mempunyai 40 biji.
ada mesin rumput juga. Itu dari bantuan dari pemerintah, ada APO. Itu kalau aset yang memang milik petani, milik kelompok tani itu scaffolding, molen, juga ada apa ya, mesin rumput. Iya, ada yang ingin ditanyakan yang lagi, apakah anggota kelompok tersebut asli dari warga Semimpen ini? Iya, asli semuanya. Dalam menjalani proses tersebut, apakah ada kendala? Kalau kendala ya ada, tapi nggak terlalu signifikan. Maksudnya kita pernah ada anggota yang selapan itu, perkumpulan itu nggak mesti berangkat, dan itu menghambat sekali karena informasi maupun iuran itu kan tidak nyambung, tidak tersampaikan juga. Nah, itu akhirnya kita kenakan sanksi bahwa 3 kali berturut-turut tidak berangkat dalam kumpulan kelompok itu dianggap dikeluarkan. Nah, itu cuma kendala itu aja, toh. Dan apakah dengan sanksi tersebut bisa mengatasinya itu? Bisa. Dan itu akhirnya para anggota semuanya, termasuk 35 orang itu alhamdulillah, kalau berangkatnya itu cuma pas ada kepentingan yang sangat tidak bisa diwakili. Kalau itu pun 3 kali berturut-turut tetap kita kenakan sanksi untuk dikeluarkan. Tentang kelompok pertanian di sini, apakah yang ada proses yang sedang ditanam dan apa saja yang sekarang ini ditanam? Kalau untuk pertanian ada ya cabai lah, tapi sudah umur sekitar 2 bulan. Lokasinya di mana nih? Lokasinya di sebelah barat dari dusun sini. Terus kan kalau tanaman kayak gitu harganya tidak stabil ya Pak? Ya. Kalau pas lagi turun itu ada perasaan kecewa atau enggak atau gimana? Ya kalau pas lagi harga murah ya pasti tetap kecewa lah. Tapi karena sekarang untuk pertanian itu modalnya itu sudah terlalu tinggi, untuk tenaga kerja pun susah. Sekarang mau cari tenaga kerja susah, harga obat-obatan juga mahal, pupuk juga mahal. Kalau itu memang harga turun, ya itu sangat menyusahkan. Dan tanaman tersebut agar tidak mudah terserang hama itu bagaimana cara mengatasinya? Itu pertama kali kita cek pH tanah dulu. pH tanah itu seperti kita diberi alat untuk dari pemerintah, itu diberi untuk pengecekan pH tanah. Nah, itu kalau memang pH tanah itu tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, itu bisa kita atasi pakai dolomit agar tanaman tersebut pH bisa naik atau netral, pas gitu maksudnya. Kalau biar tanamannya menghasilkan tanaman yang berkualitas baik itu dengan cara bagaimana Pak? Itu pertama ya, untuk pertama kali kita olah lahan, pasti kita cangkul. Kalau tanah yang gembur sama tanah yang keras, otomatis itu pasti hasil lebih baik dari tanah yang gembur. Itu tetap kita olah lahan, kita cangkul dulu semua lahan, lalu kita bedengan, kita beri pupuk. Kalau di sini skam itu ya dari kotoran ayam potong itu terus kita tutup mulsa. Setelah tutup mulsa, kita kocor pakai istilahnya apa ya, kocor tanah itu supaya hama-hama yang di tanah itu tidak hidup atau mati. Itu mematikan hama-hama yang ada di tanah itu. Terus untuk apa ya, untuk tanahnya sendiri ya kita tetap semprot juga pakai itu yang namanya
antibakteri, bakterisida atau yaitu tetap bakterisida itu yang kita jalankan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah agar bisa bertumbuh dengan maksimal, tidak terlalu banyak yang mati. Setiap berapa kali dalam merawat tanaman tersebut, Pak? Itu awal itu kita lakukan itu. Nanti setelah itu kita lihat situasi dan kondisi tanaman tersebut itu kena penyakit apa, tapi kita tetap dari jarak tersebut kita tetap dari itu seminggu sekali kita atasi penyakit itu, meskipun itu ada serangan atau tidak, tetap kita atasi untuk penyakit-penyakit seperti layu, seperti apa ya, penyakit tanaman sekarang itu lebih banyak lah daripada yang dulu itu. Gitu. Untuk tanaman tersebut dari mana Bapak mendapatkan bibit tersebut? Kalau bibit saya beli bek-bekan itu dari apa? Itu berbentuk apa bibitnya? Biji. Berkilo-kilo atau Enggak, itu cuma berbungkusan? berbungkusan. Satu paknya itu 10 gram. Itu kita tanam 20 gram. Bilangnya. Nah, untuk memanen itu kira-kira butuh berapa lama, Pak? Manen itu kalau kita kalkulasi satu orang itu, kalau cabai keriting yang kita tanam sekarang itu satu orang itu mendapatkan kurang lebihnya itu 40 kilo. Satu orang satu hari full dari jam 7 sampai jam 4 itu 40 kilo. Terus kalau cabai itu kan pasti ada berapa bulan baru bisa dipanen gitu ya, Pak? Ada. Kalau di sini 4 bulan. 4 4 bulan baru panen. 4 bulan panen. 4 bulan itu termasuk waktu yang sangat lama apa sangat cepat? Lama lah dibandingkan dengan jenis-jenis lain, contohnya seperti sawi sendok, kul, itu jangkauannya lebih panjang cabenya. Dari yang Bapak sampaikan, apakah kami semua bisa melihat tanaman tersebut? Bisa, boleh. Tapi sebelumnya gimana ya? Bisa Bapak sampaikan untuk kesan dan pesan buat kami para pelajar supaya bisa melestarikan lah dari tanaman pertanian. Oh ya, kesan dan pesan untuk para pelajar. Istilahnya saya ngomong Jawa aja. Jadi petani kuwi sangger wis ngerti ngelmune, kuwi bakale dadi makmur. Wong mangan ki ya mergo petani. Ora ono wong tani, tak kira ora ono wong mangan sayur. Kan gitu. Ngoten. Saking tanah ngoten Pak. Nggih. Ya sudah, terima kasih dari yang tadi Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kali saged napa nggih? Damel tugas niku sae ngoten. Ya, amin. Saya mendoakan agar tugas-tugas para siswi-siswi di Man Dua Magelang semoga sukses. Amin. Dan kedepannya bisa berlanjut untuk mendapatkan fasilitas atau pekerjaan atau dalam hidup itu bisa diberi kesehatan, keselamatan dunia sampai akhirat. Dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan, kami sangat-sangat berterima kasih. Terus kami juga memohon maaf kepada Bapak telah menyita waktunya Bapak yang seharusnya bisa buat apa-apa, terus malah jadi kami bertanya kepada Bapak. Terus kami mau memohon pamit. Bagaimana kalau kita langsung ke lokasi tanamannya tersebut aja, Pak? Boleh, monggo. Saya antar.
Selanjutnya kami akan menuju lahan milik Pak Budi karena Pak Budi mau menunjukkan lahan yang sudah ditanami cabai. Tanaman cabai Pak Budi kelihatan sangat tumbuh dengan baik. Cabainya juga kelihatan segar sekali. Mungkin beberapa bulan lagi baru akan bisa dipanen. Begitu menurut Pak Budi. Ini bunganya putih kayak gini ya? Iya. Saya juga baru lihat pertama kali ini tanaman cabai. Di desa Semimpen. Iya, di desa sini. Ini Cukup juga di luas juga sekitarnya ya? luas sekali. Sebetulnya Udaranya juga sejuk. di sini juga ada tanaman yang kecil-kecil ya? Iya, ini kayaknya kubis. Ini kok bisa apa ya? Bentuknya. Kurang paham. Di sini cukup-cukupnya juga gak di. Jadi kesimpulan dari sumber informasi yang sudah kami dapatkan bahwa kelompok Tani Maju memiliki banyak sekali program yang sudah direncanakan untuk tanaman mereka dengan tujuan agar tanaman mereka dapat tumbuh dengan sehat tanpa adanya hama. Mereka juga berharap dengan adanya kelompok pertanian tersebut dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.